Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe. Nah guys, kayaknya aku nyium-nyium bau sesuatu nih hari ini. Oh, bau-bau gajian guys. Tanggal muda nih, pasti habis gajian. Gak pengen punya barang-barang elektronik yang bagus. Sekarang gak usah pusing cari barang elektronik yang bagus dengan harga terjangkau di mana? Di Sinar Mutiara Sale aja dong. Karena mereka itu memang udah terkenal menjual barang-barang second yang berkualitas dengan harga terjangkau. Barang elektronik yang mereka jual juga banyak macamnya ya guys. Pokoknya semua kebutuhan kamu pasti ada di Sinar Mutiara Sale. Kalau kalian mau langsung datang ke tokonya, bisa banget ada di ITC Roximas. Nanti alamat lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi, kalian bisa lihat. Tapi untuk kalian yang jauh dari situ dan mau belanja lewat online aja, bisa banget juga kok. Bisa cek website mereka yaitu sinarmutiara.com, atau kalian kunjungi akun mereka yang ada di Shopee, Tokopedia, ada TikToknya juga, ada IG-nya juga. Semua linknya udah aku taruh di deskripsi, nomor WA CS-nya juga udah aku taruh di situ guys. Jadi kalian bisa pilih aja mau hubungi lewat mana, mau beli lewat mana. Langsung diklik, di order, dicoba ya teman-teman. Jangan sampai kehabisan. Happy shopping! Guys, hari ini aku mau bahas kasus yang sadis banget, yaitu tentang membunuh demi kehormatan alias honor killing. Pasti kalian pernah denger kan guys, dan aku juga sudah beberapa kali sebelumnya membahas kasus kayak gini. Tapi tetap aja ya, aku masih kayak heran banget. Apanya sih yang terhormat dari sebuah pembunuhan ya teman-teman? Bener-bener bikin geleng kepala deh kasus yang terjadi di Pakistan ini. Kira-kira siapa korbannya? Siapa pelakunya? Gimana cerita lengkapnya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas. Seperti yang aku bilang tadi, kasusnya terjadi di negara Pakistan. Menurut info yang aku dapat nih guys, Pakistan itu dikenal sebagai negara yang memiliki angka pembunuhan demi kehormatan tertinggi di dunia. Dan korbannya adalah perempuan. Karena banyaknya kasus semacam ini, di sana sampai didirikan beberapa lembaga perlindungan wanita. Sayangnya, walaupun sudah dibentuk berbagai lembaga perlindungan wanita, di sana tetap aja setiap tahunnya ada banyak wanita yang menjadi korban honor killing. Tapi seenggaknya mereka udah berusaha lah ya guys, nggak diem aja gitu. Nah sekarang aku mau ceritain ke kalian salah satu kasus honor killing atau pembunuhan demi kehormatan yang terjadi di sana. Kasusnya terjadi di sebuah kota bernama Lahore yang ada di provinsi Punjab, Pakistan. Di sana tinggallah seorang wanita bernama Zinat Rafiq, umurnya 18 tahun, dan Zinat tinggal bersama ibunya yang bernama Parveen Bibi, juga dua saudara kandungnya, satu kakak laki-laki bernama Ahmed dan satu adik perempuan bernama Shazia. Zinat ini dikenal sebagai orang yang baik, nggak pernah punya masalah besar sama siapapun. Dia punya hobi membuat puisi dan bermain musik. Pada awalnya hubungan Zinat dengan keluarganya tuh baik-baik aja, sampai akhirnya pada saat SMA, Zinat bertemu dengan seorang pria bernama Hasan Khan. Zinat dan Hasan itu adalah teman satu sekolah. Awalnya mereka cuma sebagai teman biasa aja, tapi lama-lama semakin dekat, semakin cocok, dan akhirnya mulai pacaran. Tapi hubungan yang membuat Zinat bahagia banget ini, di sisi lain juga membuat keluarganya marah banget guys. Keluarganya nggak merestui hubungan Zinat dan Hasan karena mereka berdua itu berasal dari suku yang berbeda. Hasan dari suku Pashtun, sedangkan Zinat dari suku Punjabi. Padahal menurut Zinat itu bukan masalah karena Hasan memperlakukan dia dengan sangat baik, mencintai dia, menyayangi dia gitu ya. Dan mereka memang sudah saling jatuh cinta. Akhirnya walaupun keluarganya nggak merestui, nggak begitu suka ya, Zinat tetap menjalani hubungannya dengan Hasan. Tapi gara-gara ini juga pastinya hubungan Zinat dengan keluarganya mulai renggang, mulai nggak baik nih teman-teman. Zinat dicap sebagai anak pembangkang karena dia nggak mau menuruti kemauan orang tuanya yang nyuruh dia putus hubungan sama Hasan. Keadaan keluarga Zinat itu menjadi semakin buruk setelah ayahnya meninggal dunia. Selama masa SMA sampai mereka lulus, Zinat dan Hasan masih tetap menjalani
menjalin hubungan asmara. Di umur 19 tahun, Hasan lulus dari SMA-nya dan dia bekerja menjadi mekanik motor. Wah, ternyata ini bikin keluarga Zinat tuh makin gak suka sama Hasan karena mereka berpikir Hasan gak punya pendidikan yang tinggi, cuma punya pekerjaan sebagai mekanik motor, dan mereka pikir itu adalah pekerjaan yang gak ada masa depan gitu, dan gak mungkin dia bisa membahagiakan Zinat. Yang paling menentang hubungan Zinat dan Hasan adalah ibunya yang bernama Parvin Bibi tadi dan abang laki-lakinya Zinat yang bernama Ahmer. Tapi karena kekuatan cinta Zinat, dia ya sama sekali gak mau memutuskan hubungannya dengan Hasan. Dia pikir, kenapa aku harus mutusin hubunganku? Dia baik sama aku suka, aku cinta sama dia juga cinta sama aku. Walaupun setiap harinya Zinat itu selalu dapat omelan, dapat ancaman dari ibunya, dari abangnya, dari keluarganya yang lain. Menurut pengakuan adik perempuan Zinat yang bernama Sajia tadi guys, Sajia bilang ibu tuh udah capek banget, udah frustasi banget setiap harinya ngebilangin Zinat tapi nggak pernah didengerin. Zinat itu selalu melawan ke ibunya. Ibunya juga merasa kayak nggak ada anak laki-laki yang bisa mengendalikan emosinya. Terlebih lagi kan memang suaminya, yaitu ayah dari Zinat, memang sudah meninggal ya teman-teman. Jadi ibunya saking emosinya dia jadi sering main tangan ke Zinat. Kalau kesel, marah, pasti mukul. Gak cuma ibunya aja yang suka main tangan ke Zinat, tapi abang laki-lakinya yang bernama Ahmer juga sering main tangan ke Zinat, bahkan lebih parah dari ibunya. Dan pada saat Ahmer mukulin Zinat, dilihat sama ibunya dan ibunya membiarkan karena menurut ibunya ya itu hukuman yang pantas untuk Zinat karena dia sudah melawan tetap menjalin hubungan dengan Hasan. Bahkan pernah ya, saking parahnya Ahmer memukuli Zinat itu sampai masuk rumah sakit, terus dia mendapatkan 3 atau 4 jahitan di bagian kepalanya. Aduh, parah loh. Itu sama abang sendiri malah yang harusnya dilindungin, dia dipukulin habis-habisan. Dapat perlakuan kasar begini, Zinat bicara lah ya, cerita ke Hasan. Dia ceritain semuanya dan Hasan ya kesel banget, apalagi sama Ahmer. Dia bilang, aduh aku pokoknya harus dateng nih ke sana. Dia ada rencana pengen nemuin abangnya Zinat untuk ngomong langsung gitu ya, jangan gituin Zinat dong gitu loh. Tapi Ahmer ini ditahan sama teman-temannya. Teman-teman Ahmer bilang, jangan. Kalau kamu ngelakuin itu malah memperkeruh suasana. Yang ada Zinat itu malah makin dipukulin, makin dikerasin sama keluarganya. Kalau kamu memang kasihan dan cinta sama Zinat, mendingan kamu datang ke keluarganya baik-baik dan bilang mau menikahi dia. Nah, pas dengar ide dari teman-temannya ini, Hasan merasa, oh iya bener nih, ide bagus banget nih. Ngomong lah ya dia ke Zinat. Tapi apa jawaban Zinat? Zinat bilang, aduh makasih banget, aku senang banget kamu punya pikiran kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau minta izin dari keluarga aku, dari ibu aku, abang aku secara baik-baik datang sana, kayak nggak mungkin. Mereka nggak mungkin merestui hubungan kita. Hasan di situ bingung banget ya. Akhirnya ya dia nggak datang ke keluarganya Zinat dan mereka tetap menjalin hubungan pacaran kayak gitu aja. Tapi nggak lama setelah itu, Zinat ya masih terus aja kan dipukulin setiap hari sama keluarganya. Ketahuan masih berhubungan sama Hasan, dipukulin lagi, dan sampai akhirnya Zinat kayak udah nggak tahan. Akhirnya dia bilang sama Hasan, aku udah nggak tahan sama perlakuan kasar keluarga aku setiap hari dipukulin, aku dianiaya, kamu nikahin aku aja deh, kita kawin lari aja yuk. Pada saat Zinat ngomong gitu, walaupun Hasan kayak agak ragu, tapi akhirnya dia menyetujui permintaan dari Zinat ini untuk kawin lari. Karena memang pada saat Zinat datang ke Hasan dan bilang seperti itu, dia udah dalam keadaan babak belur guys. Matanya biru, bibirnya luka, pokoknya udah banyak banget luka di bagian wajah dan juga tubuhnya akibat abang dan ibunya. Hasan pun membawa Zinat untuk nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga Zinat tentunya. Cuma ada saksi dari keluarga Hasan aja guys. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Hasan. Tapi gak lama setelah itu satu hal yang mengejutkan terjadi. 4 hari setelah mereka menikah, ibunya Zinat dan juga beberapa anggota keluarganya datang ke rumah orang tua Hasan. Wah, pasti kalian udah berpikir mereka bakal marah-marah, ngelabrak keluarganya Hasan, segala macam yang parah-parah gitu ya. Ternyata enggak guys. Orang tuanya Zinat dan juga keluarga Zinat datang secara baik-baik. Ibunya Zinat juga ngomong baik-baik. Dan menurut Zinat ini memang agak aneh. Kenapa ya? Kok bisa aku pacaran aja sama Hasan mereka marah besar? Kok aku nikah diam-diam sama Hasan mereka tahu dan mereka cuma
gitu doang gitu, nggak marah-marah seperti biasanya. Pada saat keluarga Zinat datang, mereka ketemu cuma sama orang tua Hasan aja. Jadi Hasan dan Zinatnya tuh nggak ikut keluar nemuin gitu guys. Di situ orang tua Hasan kasih tahu ke keluarga Zinat kalau Zinat dan Hasan tuh memang sudah menikah. Setelah tahu tentang hal itu, apa yang ibunya Zinat bilang guys? Dia bilang kayak gini, saya berniat membawa Zinat pulang ke rumah dulu, dan saya berniat juga ingin membuatkan acara pernikahan yang layak untuk Zinat dan Hasan. Karena sekarang itu kan orang-orang dan juga banyak pihak keluarga yang masih belum tahu tentang Zinat yang kawin lari dengan Hasan ini, dan saya berharap nggak banyak orang lagi yang tahu selain keluarga yang berkumpul sekarang. Jadi saya mau melaksanakan resepsi pernikahan yang layak untuk mereka berdua. Saya mau melakukan semua ini demi nama baik keluarga saya dan juga memulihkan kehormatan keluarga saya, katanya. Tapi sebelum memberi keputusan, orang tua Hasan nanya dulu sama Zinat, gimana nih menurut kamu? Nih permintaan orang tua kamu kayak gitu. Nah Zinat, kamu mau nggak? Gimana menurut kamu gitu ya? Tapi Zinat justru ketakutan, dia kayak udah ada feeling, dia bilang nggak, aku nggak mau pulang ke rumah, aku takut mereka membunuh aku. Jadi kayaknya Zinat itu memang sudah bisa mencium bau-bau busuk rencana jahat keluarganya ya guys. Dengar pernyataan dari Zinat ini, orang tua Hasan langsung menegaskan sama keluarga Zinat, kalian yakin kalau kami mengizinkan keselamatannya Zinat itu akan terjamin, katanya. Dan salah satu paman Zinat bilang, iya saya yang akan menjamin keselamatannya Zinat, dia nggak akan terluka sedikit pun. Keluarga Zinat kasih tawaran perjanjian, oke 8 hari deh, 8 hari Zinat stay di rumah kami, tinggal bersama kami lagi, habis itu kami akan membuatkan acara pernikahan yang layak untuk mereka. Kalau acara pernikahannya udah selesai, Zinat akan diserahkan lagi kepada Hasan dan keluarganya. Akhirnya setelah melakukan diskusi yang lumayan panjang, orang tua Hasan menyetujui perjanjian ini guys. Zinat pulang ke rumah orang tuanya lagi, walaupun saat itu dia nggak mau banget sebenarnya. Dan 2 hari kemudian Zinat kasih kabar buruk ke Hasan. Dia bilang di telepon, Hasan tolong bawa aku pergi dari sini, mereka nggak menepati janji, mereka ingkar janji Hasan. Tapi Hasan jawab, kamu tunggu ya, sabar, tunggu 8 hari sesuai perjanjian. Setelah 8 hari aku janji aku pasti akan jemput kamu. Tapi ternyata itu udah terlambat guys, karena ucapan Zinat itu benar. Keluarganya mengingkari janji, mereka menyakiti Zinat sampai Zinat harus kehilangan nyawanya. Kejadiannya di tanggal 8 Juni 2016 sekitar jam 9 pagi. Jadi tiba-tiba ibunya Zinat yang bernama Parveen Bibi tadi tuh guys, dia keluar rumah sambil menepuk dadanya dan dia teriak-teriak ngomong ke orang-orang situ. Dia bilang kayak gini, hei orang-orang, saya sudah membunuh putri saya karena dia sudah berperilaku buruk dan dia sudah mencoreng nama baik keluarga. Seolah-olah dia bangga banget guys udah melakukan hal yang sangat-sangat terkeji itu. Langsung pada kaget dan shock banget ya, tetangga dan orang-orang yang ada di sekitar situ. Mereka langsung nyamperin ke rumahnya Zinat dan berusaha untuk menolong Zinat, tapi nggak bisa. Mereka nggak bisa masuk ke dalam rumah karena udah digembok dari dalam. Sayang banget Zinat nggak berhasil diselamatkan dan dia meninggal dunia hari itu. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh ibu dan abang Zinat? Mereka mengikat Zinat, terus menuangkan minyak tanah ke tubuhnya dan boom, membakar tubuh Zinat. Aduh, gila sadis banget ya. Warga di sana pun langsung menghubungi pemadam kebakaran dan juga petugas polisi untuk datang ke sana. Mereka berhasil memadamkan apinya dan menangkap Parveen Bibi, ibu Zinat. Tapi sayangnya saat petugas datang, Ahmer sudah kabur dari sana dan akhirnya dia menjadi buronan polisi tuh. Pada saat ditangkap, ibu Zinat tuh sama sekali nggak merasa menyesal. Dia menganggap perbuatannya itu benar. Dia melakukan pembunuhan ini karena anaknya dianggap sudah mempermalukan keluarga, dan apa yang dilakukan oleh Zinat adalah aib. Parahnya lagi, keluarga Zinat yang lain itu membela ibunya yang sudah melakukan hal sadis ini guys. Bahkan adiknya Zinat yang bernama Sajia, dia bilang, ibuku sangat capek karena Zinat selalu menentang. Dari awal aku udah bilang ke ibu untuk putusin aja hubungan dengan Zinat daripada membunuh. Kakaknya Parveen Bibi yang merupakan tantenya Zinat ya berarti guys, dia juga membela ibunya Zinat. Dia bilang, adikku tuh memang udah lama bilang kalau dia nggak ngizinin Zinat menikah dengan seorang pastun. Jadi dari pernyataan mereka seolah-olah apa yang terjadi pada Zinat, apa yang dialami oleh Zinat adalah karena ulahnya sendiri. Saat jenazah Zinat diautopsi, petugas menemukan banyak asap di saluran
saluran pernafasannya, yang berarti Zinat itu masih dalam keadaan hidup pada saat dibakar oleh ibu dan abangnya. Bener-bener ya nggak kebayang kayak gimana. Dan parahnya lagi ada luka juga di bagian leher Zinat yang menandakan sebelum dia meninggal dia sempat dicekik juga, dan juga ada bekas pukulan di sekujur tubuhnya. Jadi ya dia dianiaya dulu guys. Pada tanggal 9 Juni 2016 jenazah Zinat dimakamkan oleh Hasan dan keluarganya. Jadi keluarganya Zinat itu nggak mau memakamkan dia guys, akhirnya dimakamkan oleh Hasan dan keluarganya. Ya Allah, pada saat Zinat nggak ada pun yang mau memakamkan dia, malahan Hasan dan keluarganya. Coba, itu parah banget sih. Hasan sempat frustasi banget pas mendengar Zinat dibunuh dengan sadis sama keluarganya. Dia bilang sampai sekarang Zinat udah nggak ada, aku kayaknya juga udah nggak ada artinya lagi hidup di dunia ini. Hasan selalu menyimpan foto Zinat dan juga menyimpan puisi yang sempat Zinat tulis untuk Hasan. Isinya kayak gini guys: aku mencintaimu, aku menciummu, aku merindukanmu, aku mengambil namamu di setiap hela nafasku, aku melihatmu dalam setiap mimpiku, aku ingin melihatmu sepanjang waktu sampai akhir hidupku. Sedih banget ya guys. Puisi ini barengan sama foto Zinat selalu disimpan di dalam dompetnya Hasan. Gak cuma Hasan aja, tapi keluarga Hasan juga merasa kehilangan Zinat, karena orang tua Hasan tuh bilang dia adalah putri kami, dia sudah menikahi anak kami, jadi dia sudah kami anggap sebagai putri kami sendiri juga. Dan akhirnya Ahmer, abang Zinat, berhasil ditangkap oleh polisi. Dia diberikan hukuman seumur hidup. Dan untuk ibunya Zinat yaitu Parveen Bibi, dia diberikan hukuman mati pada tanggal 15 Januari 2017. Gila ya, masih nggak habis pikir loh aku, kok tega melakukan hal sesadis ini sama anak dan adik sendiri guys. Apalagi tega-teganya keluarga Zinat tuh bicara seolah-olah Zinat memang pantas mendapatkan hal kayak gini gitu. Dia pantas dibunuh dengan cara sadis begini karena apa yang udah dia lakuin. Padahal apa sih yang Zinat lakuin? Dia cuma pengen menikah dengan pria yang dia cintai. Pria itu single, dia nggak merugikan keluarganya sama sekali. Dan iya, dia cuma pengen menikah sama pria yang dia cintai, pria yang memperlakukan dia dengan baik, berharap bisa punya masa depan yang bahagia dengan suaminya itu. Tapi kelakuan dia yang kayak gitu bisa dianggap jadi dia pantas gitu loh dibunuh dengan sadis. Apapun yang dilakuin dia nggak pantas diperlakukan seperti itu. Bahkan nggak ada satu orang pun ya yang pantas diperlakukan kayak gini. Dan kalian bisa bayangin gak sih guys perasaannya Hasan kayak gimana, baru menikah dengan istrinya selama 3 hari, diizinin sama dia balik ke keluarga, tapi malah harus kehilangan untuk selama-lamanya. Zinat bisa merasakan kebahagiaan setelah menikah, tapi ternyata ya jalannya bukan seperti itu. Dia harus pergi lebih cepat. Kebahagiaannya direnggut sama ibu dan abangnya sendiri. Kita doakan ya guys, semoga Zinat sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan tempat yang terbaik, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi ya begitulah kisahnya teman-teman. Menurut kalian gimana sih? Jangan lupa komen ya. Membunuh demi kehormatan. Gak ada sedikit pun gitu ya kehormatan di dalam kasus ini menurut aku. Gak ada. Dari mana sih ya pikiran kayak gini datang? Ya Allah. Aduh teman-teman, beneran ini kasus yang lumayan menyedihkan banget. Bukan lumayan ya, menyedihkan banget ya guys. Makasih udah nonton videonya sampai akhir guys. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga, dan share video ini untuk supaya lebih banyak yang nonton. Aku makin semangat bikin video selanjutnya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku Hanifah Story 92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.